Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang implementasi IRD dan skema relasi dari aturan bisnis. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu. Di sini ada 4 anggota. Yang pertama, nama saya Tasyiful Hana dengan NIM 109082500212. Selanjutnya, Saya Alin Karisa Izana dengan NIM 10908250010. Saya Farasiala Zuardi dengan NIM 109082500040. Dan saya Rabi Yuliansyah dengan NIM 109082500101. nah, pertama di sini kita ada pendahuluan. Latar belakangnya, tugas ini tuh diberikan oleh dosen mata kuliah basis data buat melatih pemahaman mahasiswa mengenai konsep perancangan basis data. Dalam tugas ini, mahasiswa diminta untuk merancang entity relationship, diagram atau yang biasa kita sebut IRD, dan skema relasi dari sebuah studi kasus yang ditentukan. Melalui tugas ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi entitas, atribut, serta relasi antar tabel sehingga mahasiswa mampu mengaplikasikan ERD dan skema relasi dari sebuah studi kasus. Nah, selanjutnya ada gambaran umum studi kasus. Yang pertama, studi kasus pada laporan ini berfokus pada pengembangan aplikasi Good Sales and Distribution Monitoring untuk PT Ratu Sedunia. Aplikasi ini dirancang untuk mengelola seluruh ekosistem distribusi produk perusahaan dari pengelola data produk, sales, outlet, stok, hingga transaksi penjualan. Selanjutnya, setiap produk yang dikelola PT Ratu Sedunia diidentifikasi melalui atribut brand, kategori, varian, dan pack size. Satu brand dapat memiliki beberapa produk, dan setiap produk dapat termasuk ke dalam beberapa kategori sekaligus. Namun, setiap varian dan pack size hanya diperuntukkan untuk produk tertentu saja. PT Ratu Sedunia memiliki banyak sales yang menawarkan produk ke berbagai outlet. Setiap outlet hanya boleh didaftarkan atas nama satu orang sales, sehingga satu orang sales dapat mengelola banyak outlet. Informasi outlet yang dicatat meliputi nama outlet, lokasi, serta data personal in charge yang biasa kita sebut PIC atau yang bisa dihubungi. Sistem juga mencatat stok untuk setiap detail produk secara real time. Ketika stok mencapai batas minimum, sales akan menghubungi PIC outlet untuk melakukan penawaran. Jika terjadi kesepakatan, outlet akan melakukan pemesanan melalui sales. Setiap transaksi pemesanan mencakup data detail produk yang dibeli, jumlah pembelian, serta informasi pembayaran yang meliputi nominal, tanggal, status, dan metode pembayaran. Satu pesanan dapat dilunasi melalui lebih dari satu kali pembayaran. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup pekerjaan. Peran yang dilakukan mahasiswa dalam pengerjaan tugas besar ini itu adalah menganalisis kebutuhan sistem berdasarkan aturan studi kasus yang diberikan, merancang ERD, skema relasi dari studi kasus tersebut, mengimplementasikan basis data, mengembangkan fitur pencatatan dan pemantauan stok produk, pengelola data sales dan outlet, serta pencatatan transaksi pemesanan dan pembayaran. Serta mahasiswa juga menyusun laporan sebagai bentuk tanggung jawab atas hasil analisis dan implementasi sistem yang dikerjakan. Nah, selanjutnya di sini ada aturan bisnis. Setiap produk yang pertama ada setiap produk yang dikelola oleh PT Ratu Sedunia di data brand, kategori, varian, dan pack size-nya. Di sini ada sekitar 5 contoh, yaitu produk kita ada kecap ABCD. Nah, untuk brand kita ABCD. Selanjutnya ada kategori. Di sini masuknya kategori makanan dan bumbu masak. Selanjutnya ada varian. Variannya itu ada kecap manis, kecap pedas, dan kecap asin. Nah, untuk pack size kita memiliki ukuran pouch sekitar 250 mili
Ada juga botol 10 mili untuk ukuran kecil dan botol ukuran 25 mili untuk ukuran besarnya. Nah, selanjutnya yang nomor 2, satu produk dimiliki oleh satu brand. Satu brand dapat memiliki beberapa produk, sebagai contohnya itu brand ABC dapat memiliki produk kecap ABC, mie ABCD, saus ABCD, sarden ABCD, dan lain-lain. Sebuah produk juga dapat dikategorikan ke beberapa kategori sekaligus. Namun, varian dan pack size tercatat hanya diperuntukkan ke produk tertentu saja. Walaupun mungkin di produk lain ada yang memiliki pack size serta varian yang mirip atau sama. Nah, yang lanjutnya nomor 3, PT Ratu Sedunia memiliki banyak sales yang bertugas untuk menawarkan produk-produk yang dikelola oleh PT Ratu Sedunia. Sales menawarkan produk outlet. Untuk setiap outlet dicatat nama outletnya, lokasi, dan juga data orang yang dikontak PIC. Sebuah outlet hanya didaftarkan atas nama satu orang sales. Jika ada sales yang bekerja sama dengan sebuah outlet, maka sales lain tidak diperkenankan melakukan penjualan ke outlet tersebut. Semakin banyak outlet yang bekerja sama dengan seorang sales, maka sales tersebut akan semakin banyak mendapat insentif fee dari PT Ratu Sedunia. Selanjutnya yang nomor 4, ada sistem mencatat jumlah stok untuk setiap detail produk yang dijual. Saat stok dirasa mulai minim, sales akan mengontak ke PIC untuk melakukan penawaran. Jika deal, maka outlet akan melakukan order barang melalui sales. Nah, selanjutnya yang kelima ada setiap saat order barang akan dicatat waktu pembeliannya, data-data detail produk yang dibeli beserta jumlah pembeliannya, dan data pembayaran. Data pembayaran meliputi nominal pembayaran, tanggal pembayaran, status pembayaran, serta tipe atau mode pembayarannya. Outlet dapat melakukan satu kali pembayaran untuk satu buah nomor pesanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Farasya, silahkan. Berikut merupakan permodelan konseptual. Dari studi kasus tersebut, aturan bisnis dapat dipetakan menjadi IRD yang menghasilkan 13 entitas dengan rincian 7 tabel dari entitas kuat, 4 tabel dari entitas lemah, 2 tabel dari entitas asosiatif. Yang pertama ada entitas brand yang beratribut ID brand dan nama brand. Yang kedua ada entitas produk yang beratribut ID produk dan nama produk. Yang ketiga ada entitas varian yang beratribut ID varian dan nama varian. Yang keempat ada entitas pack size yang beratribut ID pack size dan ukuran. Selanjutnya yang kelima ada entitas produk kategori yang beratribut ID produk dan ID kategori. Berikutnya ada entitas kategori yang beratribut ID kategori, nama kategori. Yang ke-7 entitas order yang beratribut ID order dan tanggal order. Yang ke-8 ada entitas detail order yang beratribut ID detail order, jumlah beli, dan harga. Selanjutnya yang ke-9 ada entitas pembayaran yang beratribut ID pembayaran, tanggal bayar, nominal, status, dan metode. Yang selanjutnya ada entitas outlet yang beratribut ID outlet, nama outlet, alamat, dan lokasi. Yang selanjutnya ada entitas sales yang beratribut ID sales, nama sales, dan nomor telepon. Selanjutnya ada entitas PIC yang beratribut ID PIC, nama PIC, dan kontak. Yang terakhir ada entitas jumlah stok yang beratribut ID produk, ID outlet, dan jumlah stok. Selanjutnya ada relasi dan kardinalitas dari studi kasus yang telah disebutkan tadi. Yang pertama ada entitas brand dengan produk, itu memiliki relasi memiliki dengan kardinalitasnya adalah one to many dan constraint entitasnya adalah mandatory to mandatory. Kemudian ada produk ke kategori itu nama relasinya adalah termasuk dengan kardinalitasnya adalah many to many.
dan constraint entitasnya adalah mandatory to mandatory. Kemudian ada produk kevarian, nama relasinya adalah memiliki, kardinalitasnya adalah one to many, dan constraint entitasnya itu optional to mandatory. Selanjutnya ada produk packet size, nama relasinya itu memiliki, kardinalitasnya juga sama one to many, dan constraint entitasnya optional to mandatory. Selanjutnya juga ada sales ke outlet, nama relasinya adalah menangani, kardinalitasnya one to many, dan constraint entitasnya adalah optional to mandatory. Selanjutnya adalah outlet PIC, nama relasinya memiliki dan kardinalitasnya one to many, serta constraint entitasnya adalah mandatory to mandatory. Selanjutnya adalah produk ke outlet. Itu nama relasinya adalah memiliki stok dengan kardinalitas many to many dan constraint-nya mandatory to mandatory. Selanjutnya ada produk ke outlet, itu ada memiliki stok many to many dan optional to optional. Selanjutnya ada outlet ke order, itu nama relasinya membuat, kardinalitasnya one to many dan constraint-nya adalah optional to mandatory. Selanjutnya ada order dan detail order, nama relasinya adalah memiliki, kardinalitasnya one to many, constraint-nya mandatory to mandatory. Kemudian produk to detail order memiliki relasi tercatat di dan kardinalitasnya itu one to many serta constraint-nya optional to mandatory. Selanjutnya ada order ke pembayaran. Nama relasinya memiliki dan kardinalitasnya one to many serta constraint-nya itu mandatory to mandatory. Next. Selanjutnya berikut ada hasil IRD dari studi kasus dari PT Ratus Dunia, di mana di sini kelompok kami membuat IRD-nya dijadikan klasterisasi, di mana terbagi menjadi 3 klaster, yaitu klaster produk, klaster distribusi, serta klaster penjualan. Untuk klaster produk itu ada entitasnya, ada varian, produk kategori, brand, packet size, dan jumlah stok. Serta untuk distribusi itu ada outlet, PIC, sales, dan penjualan itu ada detail order, dan pembayaran. Kemudian untuk di sini varian, packet size, detail order, dan pembayaran merupakan jenis weak entitas atau entitas lemah, dan jumlah stok serta produk kategori merupakan asosiatif entitas, di mana dia itu harus bergantung pada dua tabel many to many sehingga baru bisa jalan gitu. Kemudian untuk relasi dan kardinalitas itu disesuaikan dengan relasi serta kardinalitas yang telah dibuat tadi, disesuaikan garis dan penghubungnya. Next. Kemudian ada pemodelan logikal. Untuk pemodelan logikal, di sini pada entitas brand, atribut ID brand itu merupakan primary key karena mewakilkan brand di database. Kemudian untuk entitas produk, atribut ID produk itu merupakan primary key karena dia merupakan kode untuk suatu produk di suatu database. Sedangkan untuk foreign key-nya itu adalah ID brand karena dia mereferensi dari ID brand yang ada di entitas brand. Kemudian ada entitas varian, atributnya adalah ID varian sebagai primary key dan ID produk sebagai foreign key yang direferensi ke tabel produk. Kemudian ada entitas packet size, di mana ID packet size sebagai primary key dan ID produk itu foreign key dari entitas produk. Next. Selanjutnya ada entitas produk kategori, di mana entitas ini merupakan asosiatif entitas, maka dia tidak mempunyai primary key sendiri, sehingga dia hanya memiliki foreign key dari 2 tabel many to many produk dan kategori, sehingga atributnya ada 2, yaitu ID produk sebagai foreign key dari tabel entitas produk dan ID kategori dari foreign key tabel kategori. Selanjutnya adalah entitas kategori, di mana dia hanya memiliki primary key yaitu ID kategori, sehingga selanjutnya ada entitas order.
Dia mempunyai primary key ID order dan foreign key-nya ID outlet dari tabel entitas outlet. Kemudian ada detail order, di mana detail order itu mempunyai ID detail sebagai primary key dan ID order sebagai foreign key dari tabel entitas order, dan ID produk sebagai foreign key dari tabel entitas produk. Selanjutnya, Ya, kemudian di sini ada entitas pembayaran, di mana ID pembayaran itu sebagai primary key karena mewakili pembayaran di setiap order, dan kemudian ID order menjadi foreign key. Kemudian entitas outlet, di mana ID outlet itu berperan sebagai primary key karena mewakili outlet yang terdata pada database, dan kemudian ID sales karena ID sales menjadi foreign key karena satu sales akan berhubungan dengan beberapa outlet. Kemudian entitas sales, ID sales akan menjadi primary key karena mewakili sales perusahaan di database. Selanjutnya, kemudian entitas PIC, ID PIC merupakan primary key karena mewakili PIC dari setiap outlet di database. Kemudian ID outlet menjadi foreign key karena PIC menangani satu outlet nantinya. Kemudian di sini ada entitas jumlah stok yang menjadi entitas asosiatif, di mana ID produk menjadi foreign key karena menghubungkan nama produk dengan yang ada di stok. Kemudian ada ID outlet yang akan menghubungkan, yang sebagai foreign key yang akan menghubungkan outlet dengan yang ada di stok. Selanjutnya, kemudian di sini adalah skema relasi dari database PT Ratu Sedunia, di mana brand itu nantinya akan memiliki suatu produk, kemudian suatu produk itu nantinya akan memiliki pack size, kemudian satu produk juga akan memiliki suatu varian, dan suatu produk itu akan termasuk ke dalam kategori. Karena produk dengan kategori tadi memiliki kardinalitas many to many, maka di mana ID, kemudian di sini ada order, di mana di dalam order terdapat outlet, di mana outlet nantinya akan membuat order. Kemudian di dalam detail order terdapat ID order, di mana itu akan menjelaskan order. Kemudian di bagian pembayaran akan ada ID order, di mana itu akan menjelaskan bagian order. Kemudian di situ PIC terdapat ID outlet yang nantinya akan berhubungan dengan outlet, dan pada bagian outlet terdapat ID sales yang dimana dia akan terhubung dengan sales. Kemudian juga ada tabel stok yang dimana terdapat outlet dan juga produk, ID outlet dan juga produk yang menghubungkan relasi tadi kardinalitas many to many. Selanjutnya, oke, berdasarkan yang sudah kami kerjakan, dapat disimpulkan bahwa ERD dan skema relasi merupakan tahapan dalam merancang sebuah basis data yang terstruktur. Melalui ini kami dapat memahami cara mengidentifikasi entitas, atribut, serta hubungan antar tabel sehingga data dapat tersimpan dengan sistematis. Dengan adanya rancangan ERD dan skema relasi, implementasi data ke sistem informasi menjadi lebih mudah dipahami. Dengan tugas ini memberikan pemahaman bahwa basis data yang matang adalah fondasi utama dalam membangun sebuah sistem informasi yang handal dan berkualitas. Mungkin sampai sini dulu presentasi dari kelompok kami tentang pemodelan basis data kali ini. Apabila ada kesalahan kalimat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya dan teman saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.